Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dengan segala urusan kita yang begitu dimudahkannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabatnya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam hingga yaumil akhir. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua adalah termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dengan demikian, nilai pahala puasa tergantung daripada kualitas puasa yang kita lakukan. Ada 3 tingkatan puasa yang kita lakukan dan pahalanya akan kita peroleh sesuai dengan puasa yang kita tunaikan. Yang pertama adalah saumul umum. Saumul umum atau puasa awam ini dilakukan hanya menahan lapar, haus, dan menahan nafsu syahwat saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat bahwa banyak sekali umatku yang berpuasa tetapi dia hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala yang maksimal untuknya. Tingkatan yang kedua yaitu saumul khusus atau puasa istimewa. Puasa istimewa ini adalah selain daripada kita melakukan puasa umum tadi, maka di sini kita menjaga mata kita dari penglihatan yang tidak perlu dilihat, dari pendengaran yang tidak perlu kita dengar. Dan juga kita mengajak puasa seluruh anggota tubuh kita seperti tangan, kaki, badan, dan juga anggota tubuh lainnya untuk kita tidak melakukan dosa ataupun maksiat. Yang ketiga adalah saumil khususil khusus, yaitu puasa yang sangat istimewa. Puasa khususil khusus ini biasa dilakukan oleh para nabi, para muqarrabin, para mutabiin, dan Allah memberikan pahala yang setimpal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana supaya kita sebagai umat Rasulullah, sebagai manusia biasa, bisa mempunyai kualitas puasa yang istimewa? Ada 4 persiapan yang harus kita lakukan agar puasa kita bisa bernilai pahala maksimal dan puasa kita juga bisa menjadi puasa yang berkualitas. Persiapan yang pertama yaitu persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah ini kita diharuskan untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati seperti sombong, menyimpan rasa dendam, takabur, iri hati, berprasangka buruk, dan lain-lainnya. Dengan kita membersihkan hati kita, maka akan tumbuh rasa ikhlas untuk melakukan semua ibadah terkait dengan ibadah puasa Ramadan ini. Firman Allah dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9, Qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya
Beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan hati. Persiapan yang kedua adalah persiapan jasadiah. Persiapan jasadiah ini kita harus mempersiapkan jasad kita, kita harus mempersiapkan tubuh kita, raga kita agar senantiasa sehat walafiat. Sehingga dengan sehat itu kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan maksimal. Saat kita berpuasa, tentunya kita tidak makan, minum, sehingga tenaga kita, energi yang kita hasilkan juga tidak sebagaimana tenaga yang dihasilkan saat kita tidak berpuasa. Di sisi lain, kita masih harus tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk menambahkan amal-amal soleh kita lainnya, karena di saat bulan suci Ramadan kita dituntut untuk banyak-banyak menambahkan amal soleh, sunnah-sunnah Rasulullah, ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti sholat tarawih, sholat lail, memperbanyak tadarus, memperbanyak berzikir, belum lagi aktivitas-aktivitas lainnya yang mengharuskan kita terjun ke lapangan. Persiapan selanjutnya adalah aspek yang ketiga, yaitu aspek maliyah. Aspek maliyah ini adalah di dalam bulan Ramadan kita harus mempersiapkan harta kita, materi kita, karena untuk meraih pahala yang terbaik agar puasa kita berkualitas, kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak menambahkan infak-infak kita, dan juga di akhir Ramadan kita ada tanggung jawab membayar zakat. Sehingga persiapan maliyah ini harus kita persiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba. Persiapan yang terakhir, yang keempat adalah aspek fikriyah. Untuk mendapatkan puasa yang berkualitas, tentunya kita harus menambahkan wawasan kita, kita harus menambahkan ilmu kita terkait tentang puasa Ramadan, di mana kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, apa saja rukun-rukun puasa, dan apa saja keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang akan kita peroleh apabila kita sempurna menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan keempat aspek ini apabila kita jalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Allah akan memberikan pahala puasa kepada kita dengan nilai yang maksimal, sehingga setelah Ramadan berlalu kita akan kembali menjadi fitri dan benar-benar akan memperoleh predikat sebaik-baik predikat takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.